Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bersama saya Adi Santoso. Kali ini saya akan membahas mengenai pengantar kecerdasan bisnis pada mata kuliah Business Intelligence. Nah, ini mengenai data saya, mana saya S1-nya itu dari Budi Luhur, terus kemudian juga dari S2-nya dari Budi Luhur, dan S3-nya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, riset penelitian saya fokus pada bidang image processing, computer vision, design support system, dan data mining. Jika ada yang ingin menghubungi saya, silakan bisa dilayangkan melalui email adisantoso@atmaluhur.ac.id. Untuk deskripsi mata kuliah yang kita akan bahas kali ini, itu diharapkan nanti mahasiswa itu mengenai prinsip dan konsepsi kecerdasan bisnis atau business intelligence untuk menjalankan tata kelola organisasi. Terus kemudian apa yang dibahas yaitu dimulai dari konsep dasar business intelligence, sejarah, ya tujuan business intelligence, terus kemudian ada arsitektur business intelligence, sampai dengan data mining, ya data warehouse, dan teknik visualisasi data, termasuk di dalamnya ada sistem dashboard. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan, ya pengetahuan yang akan diberikan, itu diharapkan nanti mahasiswa itu dapat mengetahui, ya, dan menjalankan tata kelola organisasi secara efektif, ya. Yang pemahamannya itu dimulai dari konsep dasar business intelligence, ya, sampai dengan teknik visualisasi data, termasuk data mining, data warehouse, dan sistem dashboard untuk mengambil keputusan. Kemudian diharapkan dengan adanya keterampilan khusus yang diberikan nantinya, mahasiswa dapat menerapkan, ya, dan mengimplementasikan data mining, ya, data warehouse, ya, termasuk di dalamnya ada expert system untuk mengambil keputusan pada organisasi, ya, secara cerdas dan adaptif. Keterampilan umum, ya, yang nanti diberikan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip konsepsi kecerdasan bisnis atau business intelligence untuk menjalankan tata kelola organisasi. Untuk kontrak kuliah, nanti penilaian yang ada, ya, yang akan diberikan, itu yang pertama, mahasiswa diharapkan hadir, ya. Kebetulan saat ini masih online, jadi pertemuannya bisa melalui classroom, ya, atau melalui e-learning yang disediakan. Jadi jangan lupa untuk memberikan kehadiran, ya, pada classroom, ya. Terus kemudian ada tugas, ya. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, ya. Itu akan diberikan, ya. Terus kemudian ada ujian tengah semester, ya. Nanti diharapkan mahasiswa itu dapat mengikutinya. Terus kemudian ujian akhir semester, ya, di akhir dari pertemuan kita, itu diharapkan juga mahasiswa dapat mengikutinya. Dan dari keempat nilai ini, ya, penilaian ini, kegiatan ini, itu mahasiswa diharapkan hadir, ya, mengerjakan tugas, ya, hadir dalam ujian tugas semester dan mengumpulkan tugas ujian tengah semesternya, dan hadir pada saat ujian akhir semester, ya, walaupun itu sifatnya online, nanti tinggal dikumpulkan aja melalui classroom atau e-learning. Nah, ini referensi yang akan yang sudah diberikan, yang digunakan pada mata kuliah ini, yang dimulai dari tahun 2017, ya, Business Intelligence, Analytics, and Data Science. Ini saya ambil atau saya unduh dari Ramesh Sarda, Dursun Dellen, dan Efrem Turban.
karena nanti materi-materinya saya adopsi dari buku ini. Terus kemudian ada Business Intelligence and Analytics, itu dari Drew Bentley 2017. Terus kemudian ada Pro Power BI Desktop, ya. Ini saya ambil atau saya gunakan buku ini karena kita nanti akan mencoba untuk praktikum, ya, atau belajar mengenai desktop, ya, mengenai Power BI Desktop, yaitu menjelaskan membuat dashboard, ya, dan visualisasi data, ya, dashboard menggunakan Power BI Desktop. Terus kemudian untuk yang keempat ini ada data mining dan data warehouse, ya, principle and practical technique, ya, di mana teknik ini juga akan digunakan. Saya akan menggunakan toolsnya adalah software SQL Server, ya. Nanti setelah pertemuan ini kita akan memasuki materi data warehouse, terus kemudian data mining. Yang ini saya ambil juga atau saya adopsi dari Partech Bhatia yang diterbitkan, ya, oleh Cambridge University tahun 2019. Terus kemudian buku berikutnya yang digunakan yaitu Dynamic SQL, ya, Application Performance and Security in Microsoft SQL Server. Ini oleh Edward Pollack, ya, pada tahun 2019. Ya, ini nanti teknik-teknik SQL-nya ada sedikit, ya, bagaimana teknik yang digunakan pada Microsoft SQL Server dalam menggunakan atau menerapkan data warehouse, ya. Dan ini yang keenam dan ketujuh adalah blog-blog, ya, yang memang atau website, ya, nanti untuk memperoleh aplikasi, ya, aplikasi yang diperlukan dan tutorial-tutorial yang diperlukan, bagaimana cara menginstalnya, ya. Nanti ada penjelasannya pada tutorial-tutorialnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, ya, diharapkan nanti mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan bisnis atau business intelligence mengenai lingkungan bisnis dan organisasi, pengantar kecerdasan bisnis, ya, atau pengantar business intelligence, definisi business intelligence, sejarah singkat business intelligence, evolusi business intelligence, arsitektur tingkat tinggi business intelligence, ya. Ada 3 tipe business analysis, ya, atau business analytic, dan kemudian ada 4 tipe data analytic, dan kemudian terakhir adalah manfaat business intelligence dalam organisasi bisnis. Jadi yang pertama kita masuki pada pembahasan lingkungan bisnis dan organisasi. Yang jadi salah satu faktor penyebab perubahan bisnis yaitu adalah globalisasi. Jadi sekarang bila kita lihat, apalagi sudah memasuki era industri 4.0, bahkan Jepang sudah menyatakan diri bahwa mereka sudah memasuki era 5.0. Jadi semua ini serba otomatis, ya, semua serba cepat. Ya, keputusan itu harus diambil dengan cepat. Hal ini menjadi pemicu dari globalisasi tersebut, ya. Apa yang menyebabkan tersebut? Ya, tentunya didukung oleh internet, ya. Di mana internet itu bisa dapat berkomunikasi, ya, dengan cepat, ya, mudah, bahkan sekarang sudah murah, ya. Nah, kompetisi antar perusahaan itu, ya, sangat ketat sekarang, ya. Jadi dengan adanya akses informasi melalui internet tersebut, ya, perusahaan harus lebih kreatif dan dinamis, ya. Jadi sehingga mereka bisa memunculkan, ya, menampilkan ide kreatif bisnisnya, ya, bahkan yang harus dinamis, ya, tidak bisa ditiru oleh pesaingnya atau tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Nah, jadi diharapkan setiap perusahaan itu mempunyai keunggulan kompetitif, ya. Mereka bisa unggul, ya, memenangkan persaingan, ya, kalau dianggap persaingan, ya, untuk meraih
pangsa pasar, untuk meraih pelanggan, ya, untuk mereka bisa dikenal, ya. Nah, salah satunya apa? Ya, salah satunya yaitu dengan menerapkan electronic business atau e-business, ataupun bisa disebut dengan e-commerce, ya. Untuk apa sih semuanya? Semuanya ini tujuannya adalah, bila kita lihat di sebelah paling kanan ini, yaitu untuk membuat keputusan. Jadi intinya suatu perusahaan dengan adanya internet tersebut, ya, bisa bersaing karena ada informasi yang sangat mudah, cepat, dan sekarang juga murah. Jadi bisa mengambil keputusan, yaitu menggunakan bisnis intelijen. Nah, lingkungan bisnis dan organisasi, ya, yang memberikan respon, ya tentunya itu akan menjadi lebih baik. Ya, seperti apa? Ya, contohnya untuk membuat perencanaan strategis, ya, menggunakan bisnis model terbaru dan inovatif, ya. Terus kemudian yang tadinya manual, ya tentu kan harus memperbaiki proses bisnisnya. Terus kemudian perusahaan juga harus bisa berpartisipasi dalam kerjasama bisnis, ya. Terus kemudian memperbaiki sistem informasinya yang tadinya manual, ya sekarang harus lebih up to date atau bisa jadi otomatis, ya. Terus memperbaiki relasi kerjasama antar perusahaan atau perusahaan dengan pelanggan, terus kemudian mendorong inovasi dan kreativitas pada perusahaan, ya. Bahkan bisa juga dengan adanya inovasi dan kreativitas itu bisa meningkatkan pelanggan, ya, banyaknya pelanggan itu akan datang dan percaya. Nah, kalau bisa layanannya dan relasi-relasi terhadap pelanggan juga ditingkatkan. Nah, dengan beralih dengan e-commerce, ya, beralih ke e-commerce, ya tentunya orang akan banyak mengenal, ya, perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau dengan sistem biasa saja orang tidak akan mengenal, ya, tidak tahu. Ya, dengan beralih ke e-commerce melalui internet, informasinya akan tersebar luas, ya, ke seluruh dunia. Nah, bisa juga beralih ke skema produksi, ya, yaitu make to order, ya. Terus kemudian mengimplementasikan TI untuk meningkatkan komunikasi. Jadi menerapkan teknologi informasi, ya, ya contohnya tadi melalui internet, terus membuat aplikasi e-commerce, ya. Namun mungkin juga sistem layanannya, relasi pelanggannya, ya dipermudah, ya, melalui akses data, informasi, dan bisa juga melalui kolaborasi, ya, antar perusahaan, ya. Terus kemudian respon cepat, ya, terhadap kompetitor. Jadi kita lebih cepat, ya, dibanding kompetitor-kompetitor, ya. Misalnya mengenai harga, ya kan, terus kemudian mengenai promosi, ya, promosi-promosinya kita harus lebih cepat. Terus kemudian produk-produk yang ditawarkan, terus kemudian jasa-jasanya apa, yang tadinya cuma memberikan jasa layanan produk saja, ya ini ditambahkan dengan jasa antar, bahkan bisa COD, ya, seperti itu. Nah, bagaimana nanti suatu perusahaan itu dapat mengotomatisasi banyak aktivitas yang di dalamnya. Jadi semua kalau bisa setiap kegiatan itu diotomatisasi biar cepat. Nah, untuk apa? Untuk cepat juga mengambil keputusan, ya. Jadi ada keputusan yang memang harus segera dilakukan atau yang mungkin berperiode, ya, dengan periode tertentu. Bahkan dengan adanya otomatisasi tadi yang melalui bisnis intelijen itu dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan dapat memvisualisasikan, ya, dengan cepat, ya. Nah, bila kita lihat, ya, sekarang ini, ya, data-data itu sudah banyak, ya. Data sudah banyak. Mungkin dari mesin pencari Google kita lihat, terus kemudian ada perusahaan-perusahaan marketplace, ya, seperti Tokopedia, terus kemudian ada Shopee, ya, dan
Lazada dan lain-lainnya itu rata-rata ya mulai kalau dihitung dari awal berdiri sampai sekarang pasti data pelanggannya sudah mulai banyak ya. Mulai dari hitungannya mungkin gigabyte ya, sebenarnya satuannya bila kita lihat di layar itu ada bit ya, terus kemudian nibble ada byte, megabyte ya, gigabyte ya, itu semua sampai dengan mulai terabyte, petabyte, exabyte ya, bahkan yang lebih besar lagi itu ada zettabyte ya, yottabyte. Nah itu, nah ini ada googlebyte ya, itu data-data yang terkumpul dalam satu database perusahaan. Nah, dengan data-data tersebut ya tentunya mau diapakan nih data tersebut ya. Ini kan data bisnis ya, data bisnis yang harus diselamatkan karena data-data berkaitan dengan data pelanggan, informasi-informasi produk ya, informasi-informasi penjualan, semua yang ada di sana ya itu harus selalu terjaga ya, karena itu yang semua data tersebut yang merupakan data-data transaksi yang sangat diperlukan oleh perusahaan ya. Jadi zaman sekarang ini data sudah mulai besar ya, data sudah mulai besar, data akan terus meningkat dari tahun ke tahun, dari mulai berdiri dan seterusnya di tahun depan. Nah, makanya diperlukan business intelligence, bagaimana cara memperoleh data tersebut dengan cepat ya. Nah, menurut Geoffrey Moore ya, seorang manajemen konsultan ya, juga autor dalam satu jurnal, dia mengatakan bahwa without big data ya, tanpa data yang besar, you are blind ya, Anda itu buta, and deaf ya, dungu ya, tidak mendengar dan tidak mengetahui ya, and in the middle freeway ya, di tengah-tengahnya itu ya Anda bisa melakukan dengan bebas ya. Nah, business intelligence di sini menurut Ramesarda Rusendelen bahwa ini sebuah istilah umum ya, an umbrella term, terminologi, payung terminologi ya, yang dikombinasikan ya, oleh berbagai arsitektur ya, terus kemudian tools ya, teknik-teknik ya, tools dengan database analisis ya, analisis tools database, terus kemudian dengan database-nya sendiri, dengan aplikasi dan methodologies ya. Jadi is an umbrella term that combines architecture, tools, databases, analytical tools, application, and methodologies. Nah, menurut pendapat lain, business intelligence adalah sebuah proses bisnis ya berbasis teknologi yang dibuat secara khusus agar dapat menganalisa data bisnis ya, serta menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami dan memiliki data yang akurat sehingga kita bisa membuat keputusan ya yang lebih baik. Business intelligence adalah sebuah istilah umum yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tools, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis. Jadi intinya ya, business intelligence itu merupakan terminologi ya, payung terminologi atau istilah umum yang mengkombinasikan ya berbagai proses bisnis ya menggunakan teknologi ya, yaitu arsitekturnya, tekniknya, analytical tools-nya, aplikasi ya, dan metodologi termasuk metodologinya yang memungkinkan itu seorang manajer atau membantu manajer itu dapat mengakses data dan melakukan keputusan. Jadi membuat keputusan untuk melakukan analisis bisnis. Seperti itu. Nah, ini sejarahnya ya, sejarah singkat BI. Dimulai sebenarnya mulai dari tahun 70-an, terus kemudian 80-an dan seterusnya. Ya, dari 70-an ini
BI ini, Business Intelligence itu dibuat untuk membuat suatu keputusan, ya. Terus kemudian ini seiring berkembangnya dengan artificial intelligence, ya. Kemudian dibuatkan sebuah aplikasi sistem yang cerdas, ya. Terus kemudian untuk dibuatkan laporan-laporan rutin sebenarnya. Nah, kemudian pada tahun 80-an itu berkembang, ya, dimasukkan ke dalam tingkat eksekutif, ya, sebuah perusahaan sistem informasi. Nah, dibuat laporan-laporan yang berkaitan dengan permintaan, ya, permintaan-permintaan dari eksekutif untuk dibuatkan laporan. Nah, yang tentunya ini juga sudah dikembangkan, ya, di tahun 80-an ini, yaitu suatu database yang menggunakan DBMS, ya, yang sifatnya relasional, yang menghubungkan tabel-tabel, ya. Nah, tahun 90-an namanya itu berkembang menjadi business intelligence karena sudah digunakan oleh executive information system, ya. Jadi seorang manajer eksekutif pada sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan eksekutif, ya, pada sebuah informasi. Nah, tampilannya itu sudah bisa dalam bentuk dashboard, ya, dan sudah mengenal scorecard, ya, dashboard dan scorecard. Jadi sudah dibuatkan seperti itu. Terus kemudian sudah menggunakan data warehouse untuk database-nya. Nah, tahun 2000-an, ya, berkembang analisis, ya, sudah menggunakan business intelligence, ya. Karena dimulai udah tahun 90-an, terus business intelligence sudah mulai masuk, ya. Terus kemudian sudah mulai mengumpulkan data karena data sudah mulai banyak, ya. Itu bisa text mining yang ada, terus kemudian sifatnya untuk database-nya itu udah bersifat cloud computing, ya, udah server as service, ya, tahun 2000-an. Nah, berkembang lagi tahun 2010-an sampai sekarang, ya, bahkan udah lebih besar lagi, itu sudah masuk ke sosial media karena sudah berkembang, ya, ke sosial media, ya. Terus kemudian sudah bisa juga disimpan dalam hard disk, ya, dalam flash disk, ya, dan juga dalam database yang besar. Makanya di tahun 2010-an ini sudah mulai dikenal adanya big data atau big data analysis karena data-datanya sudah mulai besar. Nah, ini adalah evolusinya, ya, mulai dari dikenal dari decision support system, terus kemudian untuk mengambil keputusan eksekutif, ya, pada suatu perusahaan yang tadinya database yang hanya berupa tabel relasional. Nah, kemudian dalam 90-an itu sudah ada database dalam bentuk data warehouse yang tinggal diambil karena datanya sudah mulai besar. Terus kemudian berkembang juga tahun 2000-an ada cloud computing karena sudah dimulai juga internet, ya, masuk. Jadi ada cloud computing. Terus kemudian tahun 2010-an, ya, itu data-data sudah mulai besar karena sudah ada sosial media, ya, sebagai media promosi. Berikutnya sejarah singkat tentang BI. Ya, ini sama, ya, tadi yang sudah dijelaskan, yaitu perkembangan dari gambaran sejarah singkat tadi, yaitu teori tentang pengambilan keputusan, yaitu dikembangkan oleh Carnegie Institute of Technology tahun 50-an, 60-an, terus kemudian implementasi DSS sudah dilakukan tahun 60-an, terus konsep DSS tahun 70-an, 80-an, terus dikembangkan Executive Information System, ACE, ya, Group Decision Support System, ada GDSS, terus kemudian Organization Decision Support System, ya, untuk single user berbasis model pertengahan 80, dan sudah dikenal data warehouse, ya, ada OLAP tahun 90-an, ya, Online Analytical Process. Terus kemudian tahun 2000-an dikenalkan Business Intelligence,
Nah, terakhir itu dikembangkan sosial media dan data sudah mulai besar, itu dikenal sebagai big data analitik atau pertengahan tahun 2000-an, 2010-an. Nah, berikutnya evolusi business intelligence. Nah, business intelligence ya itu di mana di dalamnya itu ya bisa saja ada portal, terus bisa juga menyebarkan informasi dan sebagainya, ada broadcasting tools, bisa juga kita memprediksi apa namanya sesuatu, memprediksi data ya, predictive analytics, terus kemudian kita kumpulkan di dalamnya juga bisa masuk ke dalamnya itu data mining ya, data-data informasi yang kemudian digali ya, termasuk juga teks di dalamnya. Terus kemudian business intelligence ini memberikan informasi dan pemberitahuan ya, dan notifikasi, bisa juga untuk membuat keputusan sebuah perusahaan yang dilakukan oleh manajer. Terus kemudian ada juga alurnya ya, alur kerjanya ya. Terus di dalamnya juga ada dashboard ya, scorecard ya, ada dashboard untuk bisa kita lihat dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk peta, map ya, dan sebagainya. Terus kemudian ada juga dashboard-dashboard yang lain ya, yang menyajikan informasi-informasi yang berkaitan untuk mengambil keputusan ya. Terus kemudian di dalamnya juga ada online ya, ada teknik online atau OLAP processing ya. Terus kemudian ada financial reporting ya, ada laporan-laporan keuangan, ada ACE dan ESS. Terus kemudian ada data mart, ada data warehouse, ada teknik extraction ya, ada loading, ada transform ya, atau ETL pada suatu data warehouse-nya. Nah, terus kemudian ada proses metadata, ada teknik query dan pelaporan, ada teknik juga untuk mengambil keputusannya di dalamnya business intelligence tersebut. Bahkan data itu bisa digunakan juga, itu data Excel ya. Jadi perkembangannya sangat signifikan bila kita lihat ya dari sejarahnya tadi, dan perkembangan datanya itu makin cerdas ya untuk sebuah bisnis, sehingga kenapa bisnis intelligence ini sangat penting untuk perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, bila kita lihat di sini adalah arsitektur tingkat tinggi business intelligence. Di sebelah kiri itu ada data source, ya, ada sumber data. Terus kemudian di mana technical staff, ya, organizing, ya, summarizing, ya, standardizing itu adalah merupakan lingkungan dari data warehouse. Nah, kemudian data warehouse itu disimpan dalam suatu database, ya, nanti oleh user ya, atau oleh manajer eksekutif itu akan dilihat ya, bisa ditampilkan ya untuk menentukan pengambilan keputusan ya, business performance management ya, mengambil keputusan ya, bagaimana nanti keputusan tersebut ya untuk perusahaan, untuk meningkatkan hasil penjualan perusahaan, meningkatkan penjualan perusahaan ya, dan sebagainya sebenarnya ya, yang tentunya dikerjakan oleh seorang admin yang memang ahli di bidangnya ya. Nanti ada user interface-nya ya. Jadi manajer juga bisa melihat ya. Terus kemudian admin yang membuatnya, nanti ada operatornya yang membuat business intelligence tersebut. Ya, nanti tugasnya seorang manajer adalah tinggal melihat dari proses tersebut ya. Yang digunakan oleh manajer itu untuk memonitoring dan menganalisis bisnis ya. Nah, nanti business process itu hanya menyampaikan informasi ya,
kepada pengguna. Jadi pengguna itu bisa banyak ya nanti. Siapa saja yang tentunya berkaitan sama proses tersebut ya. Nah, ini adalah arsitektur tingkat tingginya BI ya. Bila kita lihat ya, semua data-data operasional, database operasional, ERP, CRM ya, file-file yang berhubungan dengan perusahaan itu akan diekstrak ya, akan melalui proses ETL, extraction, transformation ya, loading, di mana nanti data-data ETL ini itu dikumpulkan ya pada suatu database, data warehouse ya, yang nanti akan di dalamnya ada metadata, ada data mentah, ada data ringkasan, itu dikumpulkan dan nanti tinggal ditampilkan ya. Melalui apa? Melalui proses OLAP analisis, untuk reporting ya, untuk data mining ya, seperti itu. Nah, bila kita lihat lagi ya, di sini ada proses business analysis ya, business analytics ya. Ya, jadi setelah data-data tadi sudah dikumpulkan ya melalui ETL tadi, sudah melalui ETL, terus kemudian data warehouse. Nah, dari data warehouse bisa ditampilkan seperti ini ya, dalam bentuk grafik, bar ya, dalam chart ya, bentuk grafik pie ya, line ya, seperti ini ya. Untuk apa namanya, memberikan informasi, memberikan pengetahuan sebenarnya. Nah, ini juga termasuk arsitektur tingkat tinggi dari BI. Ya, nanti tampilan-tampilan ini ya yang ditampilkan pada dashboard untuk mengambil keputusan oleh manajer ya, tentunya itu melalui proses apa? Melalui proses business performance management. Ada proses di dalamnya ya, dari yang disebut juga corporate performance management, yang merupakan di dalamnya itu ada aplikasi-aplikasi yang tools enterprise ya, yang di dalamnya ada strategic map ya, ada action plan, ada KPIs, ada benchmark ya, strategi-strategi tentang bisnis yang perusahaan, rencana-rencana perusahaan ya, terus kemudian ada KPI dari pelanggan ya, dari pembeli dan sebagainya ya, itu bisa ditampilkan melalui dashboard ya, untuk mengambil keputusan ke depannya. Ini rencana ke depannya nanti apa gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari user interface pada arsitektur tingkat tinggi BI. Bila kita lihat, bisa juga tampilkan pakai dashboard kayak dashboard di mobil ya, seperti ini. Nah, bisa juga dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, nanti ini tingkat eksekutif ya, tingkat tertinggi dari manajemen ya. Bisa kita lihat, ini bisa juga menjadi KPI katanya, Key Performance Indicator, untuk ngambil keputusan ya. Nah, manfaat business intelligence itu apa sih ya? Ya, untuk pelaporan ya, biar nanti laporannya lebih akurat ya. Jadi dari data-data yang ada, laporan-laporan tersebut dikumpulkan ya, terus kemudian nanti ditampilkan dalam bentuk apa, grafik, tabel ya. Jadi laporan tersebut bisa secara real time itu digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, bisa memberikan wawasan ya, atau key insight ya, merupakan alat pelaporan BI yang membantu dalam pemantauan, dimonitoring ya oleh manajer. Apa yang dimonitoring? Yaitu bisa aja tentang pendapatan perusahaan, kerugian, keuntungan, terus produktivitas karyawan, kinerja karyawan, terus kemudian aktivitas pelanggan, mana pelanggan yang setia dan tidak setia dan sebagainya. Ini manfaat dari business intelligence.
Nah, untuk apa? Untuk bisa ditentukan KPI-nya, Key Performance Indicator tadi, ya. Nah, business intelligence ini akhirnya nanti perusahaan bisa mempunyai standar, mempunyai ukuran untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga nanti perusahaan tersebut bisa memperoleh keunggulan yang kompetitif ya dalam mengelola dan menggunakan data yang sudah melalui proses atau yang akan lagi digunakan oleh BI ya. Jadi BI ini menawarkan manfaat yang luar biasa sehingga posisi perusahaan nanti tetap unggul ya, tetap unggul karena telah menggunakan business intelligence. Dalam hal apa? Ya tentunya dalam peramalan atau prediktifnya, memprediksi data, terus menganggarkan data, merencanakan data. Ya, jadi perusahaan itu memberikan informasi-informasi tersebut sehingga bisa lebih cepat mengambil keputusannya, ya, sehingga para pesaing dari perusahaan, ya, itu akan ketinggalan bila dia tidak menggunakan BI. Ya. Terus kemudian data yang berkualitas, ya ini yang keempat ya, dan akurat. Jadi data tentunya ketika kita menggunakan BI itu data selalu akurat, ya, datanya selalu up to date, ya, dan cepat. Karena apa? Karena dengan adanya tools BI itu bisa membantu proses data-data yang nggak perlu itu bisa di-clean, ya dibersihkan datanya. Terus kemudian tadi ada proses ETL ya. Ada proses ETL, extraction, transformation, ada transform dan load ya. Jadi dibersihkan data yang nggak berguna, dibuang, kemudian kita ambil data yang up to date, ya datanya real time, terus kemudian dikumpulkan ya, terus baru ditampilkan ya, sehingga memberikan data yang tetap relevan ya terhadap membuat keputusan yang dilakukan oleh manajer. Nah, yang kelima, peningkatan kepuasan pelanggan ya, improve customer satisfaction ya. Artinya pelanggan ini akan merasa puas ya ketika data-data yang ada itu up to date dan kinerja karyawan kita ya itu memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan karena tadi ada KPI-nya ya. Jadi KPI tadi juga selain memantau atau memonitoring pelanggan, bisa juga monitoring ke dalam ya, monitoring penjualan, termasuk monitoring karyawannya. Nah, sehingga dengan adanya monitoring tadi dengan KPI dashboard tadi ya, itu perilaku pelanggan itu ya dapat terkontrol. Karyawan ini juga memberikan pelayanan-pelayanan yang baik terhadap pelanggannya sehingga dapat mengidentifikasi layanan-layanan apa yang kurang ya terhadap pelanggan itu bisa dilihat ya. Terus kemudian diambil keputusan. Nah, dari hal tersebut bisa lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan jadi lebih meningkat ya. Nah, yang keenam memperbaiki dan pola pertumbuhan atau improve growth patterns ya. Jadi BI itu membantu perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif ya dalam membantu menemukan peluang. Ini biasanya apa? Mengidentifikasi tren pasar ya. Jadi kira-kira tren yang sekarang ada ini seperti apa? Nah, itu bisa digunakan datanya oleh BI, terus kemudian oleh manajer bisa dibuat keputusan ya, sehingga juga bisa membantu meningkatkan profit ya atau margin keuntungan bagi perusahaan. Jadi karena tren-tren penjualan yang baru itu dapat diidentifikasi dengan cepat. Ya, data-datanya dapat dimanfaatkan, baik itu data dari internal maupun eksternal bisa dianalisis dengan cepat. Ya.
Nah, berikutnya adalah efisiensi dan akurasi, ya, atau efisiensi dan akurasi. Nah, alat BI ini itu menawarkan informasi yang dapat membantu karyawan, ya, atau pihak eksekutif, manajer untuk memberikan waktu yang lebih banyak agar lebih produktif, ya. Terus kemudian karyawan menjadi lebih fokus, ya, dalam pembuatan laporan dan mengirimkan data-data atau laporan tersebut tepat waktu secara real time. Nah, ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan karena pihak eksekutif juga dapat mengambil keputusan lebih baik dan lebih cepat, ya. Apalagi keputusan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yang pendek, yang perlu hari itu, ya, dengan saat itu diputuskan. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Nah, ini yang terakhir, ya, mengurangi waktu perusahaan, ya, sehingga bisa mengurangi waktu perusahaan dengan adanya BI, dengan adanya tadi pengambilan keputusan cepat, ya, keluhan dapat diatasi dengan baik, ya, dengan cepat, ya. Terus kemudian bisa juga mengurangi harusnya pendapatan itu keluar lagi, ya, ini bisa pendapatannya itu bisa lebih banyak, ya. Terus kemudian urusan dengan informasi yang tidak akurat, yang tadinya informasinya tidak akurat jadi lebih cepat, ya. Terus kemudian perusahaan dapat mengambil keputusan juga lebih cepat dan akurat dengan waktu yang tepat, ya. Ya, dan meningkatkan mengambil keputusan oleh pihak manajemen. Ya, intinya adalah mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik, ya, terhadap permasalahan perusahaan yang baik itu secara internal dan eksternal. Nah, yang kesembilan adalah efisiensi operasional lebih besar, ya, dan meningkatkan pendapatan. Ya, tentunya dengan adanya BI itu menawarkan bisnis, ya, jadi bisa membuat pimpinan dan karyawan perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang dibuat lebih strategis, ya, lebih cepat, ya. Terus kemudian dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat, ya, meningkatkan penjualan, ya, meningkatkan pendapatan. Nah, yang ke-10, keuntungan dari perusahaan, ya, akan lebih besar, ya, bigger profits. Jadi sebagian besar bisnis menganggap bahwa margin keuntungan sebagai masalah besar. Ya, jadi alat BI ini dapat menganalisis data-data yang dalam volume besar, dan dapat melihat perbedaan, ya, melalui grafik-grafik tadi, ya. Terus kemudian melihat juga celah-celah tidak efisienan dari data, terus kemudian kesalahan-kesalahan. Ya, jadi intinya alat ini bisa memonitor. Jadi business intelligence dapat memonitor semua masalah-masalah dari perusahaan tadi, ya. Itu membantu memperluas margin keuntungan. Terus melihat tim penjualan mendapatkan wawasan yang lebih baik untuk penjualan. Jadi dapat dianalisis, bahkan dengan adanya BI, ya, itu data yang dianalisis tadi itu bisa tahu, ya, gimana nih anggaran ke depannya bisa dibelanjakan, ya. Jadi itu adalah manfaat business intelligence. Nah, berikutnya ada 3 tipe business analytic. Ya, business analytic ada deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Tentunya di masing-masing kegiatan ini ada pertanyaan, ya. Kalau deskriptif itu what happened, ya, apa yang terjadi, ya. Kalau prediktif, apa yang akan terjadi, what will happen. Nah, kalau preskriptif, ya, ini sifatnya menentukan, ya. Kalau deskriptif itu menjabarkan, ya. Terus kalau prediktif itu memprediksi, ya. Kalau preskriptif itu yang menentukan, what should I do, apa yang saya harus lakukan. Nah, enabler-nya yang ada, ya, untuk bisa
dilakukan yaitu business reporting untuk deskriptif. Terus kemudian dashboard, scorecard, data warehouse. Untuk prediktif itu data mining, text mining, ya ada web media mining, ada forecasting ya. Jadi memprediksi apa saja penjualan ya dan lain-lainnya. Nah, untuk preskriptif ya ini karena bersifat menentukan ya ada optimasi. Jadi ada optimalnya. Gimana bisa optimal? Terus kemudian ada simulasinya. Terus kemudian ada model keputusan ya, decision modeling. Nah, terus kemudian ada sistem cerdasnya yang bisa menentukan kegiatan-kegiatan perusahaan. Ya tentunya luarannya itu mendefinisikan dengan baik ya untuk deskriptif semua problem-problem permasalahan ya, semua opportunities, kesempatan-kesempatan ya yang ada dalam bisnis. Nah, kalau prediktif ini lebih kepada akurasi, proyeksi akurasi dari kejadian-kejadian yang akan datang ya, future, dan luarannya seperti apa ya. Nah, kalau preskriptif kan sifatnya menentukan ya. Ini best possible ya. Ya, jadi memungkinkan nanti memberikan keputusan dan aksi yang terbaik ya dari sebuah bisnis. Jadi bisa ditentukan ya. Nah, ini ada 4 tipe data analitika. Kalau tadi itu bisnisnya ya. Ini dari datanya. Ini hampir sama. Kalau ini hanya tinggal ditambahkan saja dengan diagnostik ya. Diagnostiknya. Perbedaannya hanya satu ini. Kayaknya sepertinya yang lainnya itu sama ya. Dia makin ke atas nih bikin seperti ini. Yang makin ke atas adalah menentukan nilai. Kalau makin yang vertikal itu menentukan nilai, yang horizontal itu semakin kompleks ya. Semakin kompleks, semakin rumit. Nah, ada deskriptif, ini sama ya, apa yang terjadi pada bisnis. Terus kemudian, nah tambahannya adalah diagnostik ya. Why? Kenapa itu terjadi? Nah, ini yang dicari ya. Ya kemungkinan ada dicarinya, ditelusuri ya akar permasalahan. Ya, bisa jadi ada kesalahan dari informasi. Nah, seperti itu. Ya. Yang lainnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi ada prediktif, ada preskriptif. Jadi kalau preskriptif dan ini ya menentukan ya what do I need to do ya, hampir-hampir sama. Yang menentukan siapa yang jadi suppliernya, siapa yang jadi pemenang istilahnya karyawan terbaik dan sebagainya ya. Ini masuk ke dalam preskriptif. Nah, kalau prediktif ini masuk ke dalam memprediksi ke depannya ya. Sama seperti tadi, hampir sama ya. Nah, 4 tipe data analitika. Nah, ini ya sama kayak tadi ya. Jadi mengapa sesuatu terjadi untuk diagnostik analitik, apa yang terjadi di masa lalu, deskriptif analitik, prediktif analitiknya memprediksi masa depan berdasarkan masa lalu ya. Terus kemudian preskriptif analitiknya menentukan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko. Ini sifatnya lah dibagi 4 seperti ini ya. Nah, di sini masuk ke dalam ekosistem analitika bahwa dalam suatu organisasi ya tentunya business intelligence diperlukan ya. Data-data diperlukan ya. Ya, organisasi itu memerlukan apa? Analisis. Ya, ada orangnya, ada usernya di sebuah organisasi. Organisasi kira-kira apa aja? Nah, di sini ada seorang regulator ya dalam membuat kebijakan. Terus
di akademiknya ya, di suatu pendidikan ya, institusi pendidikan akademik ya. Terus ada ada agen untuk sertifikasi ya. Terus kemudian ada aplikasinya ya, aplikasi pengembangan aplikasinya ya, tentunya di industri-industri tertentu ya, atau yang umum bisa jadi. Nah, ada juga industri analisis ya, seperti influencer dan sebagainya. Kayak sekarang ada media sosial dan sebagainya itu ya. Nah, di mana saja lagi ya? Ya tentunya ada data warehouse provider, ada data management infrastructure provider ya. Terus kemudian ada data generation infrastructure provider, ada analysis focus software developer, ya ada data service provider. Nah, ini adalah orang-orang yang memang menggunakan teknik analisis ya di perusahaannya ya, di masing-masing tempat. Dari mulai industri ya, perusahaan-perusahaan biasa ya, sebuah pengembang software dan sebagainya juga menggunakan ini, yang juga menggunakan data warehouse, yang menggunakan analisis tentunya. Jadi hampir semua perusahaan ya, bukan hampir lagi ya, semua perusahaan sekarang itu dituntut ya harus bisa menganalisis, karena kaitannya dengan kebertahanannya ya sebuah perusahaan. Nah, pekerjaan-pekerjaannya apa aja? Ini banyak nih ya untuk bisnis analisis. Ya, ada scientist, ada science, ada marketing, developer. Jadi sepertinya bila kita lihat ini ada engineer, ada teknologi sistem, ada service programmer, ya ada pricing lead, ya ada security database, administrator, kesehatan. Semua ya bila kita lihat sekarang ini menggunakan analisis. Ya tentunya bisa menggunakan apa saja kan, selain tadi business intelligence banyak toolsnya ya. Jadi hampir semua itu menganalisis bisnis. Nah, data-data itu biasanya ya digunakan untuk memberikan pengetahuan secara berkelanjutan ya. Contoh nih bisnis proses dari ERP, CRM, SCM ya. Terus data-data internet, sosial media nggak mungkin dia berhenti gitu ya. Perusahaan nggak mungkin dia berhenti, datanya terus ya. Termasuk Internet of Things masuk ke dalam satu database yang tentunya harus diproteksi ya. Ada pengamannya, ada security-nya. Yang ini dianalisis ya melalui cloud ya, dibangun ya, terus kemudian divalidasi dan dites ya. Semua nanti end user-nya akan melihat melalui laptop ya, melalui PC ya, melalui tablet ya. Apa yang dilihat? Nah, bisa aja yang dilihat adalah polanya ya. Pola dari apa? Pola dari penjualan, pelanggan ya. Bisnisnya lagi tren bisnisnya apa nih? Ya. Terus kemudian apa yang diperoleh dari pengetahuan-pengetahuan tadi. Nah, itu bisa menjadi suatu keputusan yang sifatnya pengetahuan yang terus-menerus ya, kontinu berlanjut ya. Nah, infrastrukturnya apa? Ini hampir sama seperti tadi ya. Jadi dari data operasional, data history, mesin ya, mesin data, ada web data, ada audio, video, eksternal data, semua data masuk ya. Terus kemudian di ekstrak, transform, load ya. Terus kemudian ada juga yang dikumpulkan ya pakai metode Hadoop cluster, masuk ke dalam satu database yang terkumpul dalam data warehouse. Terus kemudian bisa aja dikumpulkan lagi melalui data mart. Jadi data warehouse-nya yang besar, data mart-nya bagian kecilnya dari data warehouse. Terus kemudian nanti dianalisis ya oleh seorang user ya. Oleh seorang user, ada casual user, ada power user. Ya, casual user nih yang biasa aja ya. Nah, ini mempunyai hak yang penuh, yang mempunyai hak penuh, yaitu dia bisa
membuat query jika ada permintaan dari perusahaan. Dia buat query-nya, dia buat laporannya, terus dia buat OLAP-nya, bahkan dia juga membuat data mining-nya. Nah, kalau untuk casual users ini hanya query-nya, report-nya jika ada permintaan, bisa diambil dari data mart, ya, data warehouse, dan dashboard. Nah, business intelligence dan data mining. Jadi, makin ke atas, ya, sebuah piramida ini, ya, itu end user itu hanya membuat keputusan, ya, ini top manajemen, ya, hanya membuat keputusan saja, udah tingkat atas eksekutif, ya. Terus kemudian bagian bawahnya itu memvisualisasikan data, ya, berupa data presentasi, ya, ini dikerjakan oleh business analyst. Terus kemudian ada data mining, ada data analis yang tugasnya adalah mencari informasi. Terus ada tugasnya adalah mengevaluasi data, yaitu mengerjakan query, ringkasan statistik, ya, dan laporan. Nah, berikutnya ada proses data, ya, mengintegrasikan data, mengumpulkan data warehouse yang disimpan dalam data warehouse, dan tugasnya lagi ada yang mencari sumber-sumber data, ya, di web dokumen, paper, file, dari hasil eksperimen, ada yang dari database system. Nah, tugasnya database administrator. Jadi ini adalah masing-masing tugas dari business intelligence. Makin ke atas, ya, ini makin potensial untuk membuat keputusan, to support business decision, ya. Nah, selain itu, jadi business intelligence ini itu bisa digunakan untuk membuat analisis sosial, ya. Bisa jadi itu melihat key performance dari pelanggan atau brand, ya. Brand-brand yang sekarang lagi tren apa, ya. Itu. Terus melihat sentimen analisisnya seperti apa, analisis pasarnya seperti apa, ya. Ya, sekarang market sekarang, pasar sekarang ini bagaimana, ya. Efeknya seperti apa, reputasinya seperti apa. Nah, ini adalah gambaran dari key performance indicator. Nah, selain brand tadi, yang dilihat adalah marketing programnya. Apakah marketing programnya itu efektif atau tidak? Nah, lihat dari apa? Dari social risetnya. Capaian dari marketingnya gimana, pertumbuhannya bagaimana, ya. Terus hubungan-hubungannya dengan pelanggan seperti apa, ya. Nah, apakah ada influencer yang digunakan atau tidak dan sebagainya. Apakah kampanyenya bagus di media sosial, ya. Menggunakan Twitter tidak, ya. Menggunakan Facebook enggak, gitu, ya. Terus akan lebih efektif, ya. Akan lebih efektif, ya, tentunya akan lebih terdepan, ya. Jadi mengungguli, ya, lead generation. Kita lihat, ya, apakah dia posisinya bagaimana perusahaan tersebut, ya, setelah menerapkan ini, ya. Nah, ini ada rumusannya, ada perhitungannya, dan bisa menampilkan analisis sosial seperti ini, ya, dalam dashboard KPI. Nah, ini adalah aplikasi business intelligence. Ada Microsoft Power BI, ada Tableau, ada Oracle BI, Find Report, Zoho Analytics, ada Yellowfin BI, MicroStrategy, ada SAP Business Object, dan Contact.com. Yang nomor satu ini yang paling banyak digunakan. Terus kemudian ada nomor 2. Ya. Sisanya itu, ya, rata-rata menggunakan. Tergantung dari kitanya ingin yang mana. Karena tentunya user itu akan mencari yang lebih mudah digunakan. Dan aplikasinya biasanya yang gratis, ya. Nah, aplikasi business intelligence, ya, bila kita lihat, ya, ini ada kategori toolsnya dan nama toolsnya. Data manajemen, yaitu database-nya, database manajemennya, itu ada SQL Server, ada MySQL, ada Oracle.
terus ada ETL system, terus kemudian ada data warehouse. Terus kemudian reporting status trackingnya ada online analytical process, ada OLAP, terus ada executive information system ini untuk dilaporkan kepada pihak-pihak terkait ya perusahaan, ya manajemen biasanya. Nah, ini ada visualization, ya tampilannya ada berbentuk GIS, ada berbentuk dashboard, ya. Terus kemudian ada strategi and performance management, ada business performance management, ya ada balance scorecard. Ini strateginya aja, ya dalam meningkatkan manajemennya. Terus kemudian ada business analytic, ya ada data mining, web mining, text mining. Nah, ini kategori tools dan nama tools yang biasanya digunakan oleh business intelligence. Baik, ya itu saja mungkin pertemuan kita kali ini untuk pengantar business intelligence yang sudah kita bahas tadi, mulai dari lingkungan business intelligence-nya sampai dengan manfaat business intelligence. Untuk pertanyaan ya bisa dicantumkan di kolom komentar. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.